Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muarif Munajat dari kelas PWKC. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, dari kita sendiri, sampai lingkungan yang lebih luas. Sumber pencemaran. Pencemaran datang dari berbagai sumber dan memasuki udara, air, dan tanah dengan berbagai cara. Pencemar udara terutama datang dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah. Pencemaran udara dapat pula berasal dari aktivitas gunung berapi. Pencemaran sungai dan air tanah terutama dari kegiatan domestik, industri, dan pertanian. Limbah cair domestik terutama berupa BOD, COD, dan zat energi organik. Limbah cair industri menghasilkan BOD, COD, zat organik, dan berbagai pencemar beracun. Limbah cair dari kegiatan pertanian terutama berupa nitrat dan fosfat. Proses pencemaran. Proses pencemaran dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, atau mengganggu keseimbangan ekologis baik air, udara, maupun tanah. Proses tidak langsung yaitu berupa zat kimia bereaksi di udara, air, maupun tanah sehingga menyebabkan pencemaran. Pencemar ada yang langsung terasa dampaknya, misalnya berupa gangguan kesehatan langsung atau akan dirasakan setelah jangka waktu tertentu. Sebenarnya alam memiliki kemampuan sendiri untuk mengatasi pencemaran, namun alam memiliki keterbatasan. Setelah batas itu terlampaui, maka pencemaran akan berada di alam secara tetap atau terakumulasi dan kemudian berdampak pada manusia, material, hewan, tumbuhan, dan ekosistem. Cara pencegahannya. Cara pencegahan pencemaran terdiri dari langkah pencegahan dan pengendalian. Langkah pencegahan pada prinsipnya mengurangi pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Di lingkungan yang terdekat, misalnya dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan menggunakan kembali atau reuse dan daur ulang recycle. Di bidang industri, misalnya dengan mengurangi jumlah air dipakai, mengurangi jumlah limbah, dan mengurangi keberadaan zat kimia PBT atau persistent bioakumulatif and toxic, dan berangsur-angsur menggantinya dengan green chemistry. Green chemistry merupakan segala produk dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan zat berbahaya. Tindakan pencegahan dapat pula dilakukan dengan mengganti alat-alat rumah tangga atau bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Pencegahan dapat pula dilakukan dengan kegiatan konservasi, penggunaan energi alternatif, penggunaan alat transportasi alternatif, dan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Langkah pengendalian sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Pengendalian dapat berupa pembuatan standar baku mutu lingkungan, monitoring lingkungan, dan penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah lingkungan. Untuk permasalahan global seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global, diperlukan kerjasama semua pihak antara satu negara dengan negara yang lain. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti 1. Melakukan perlindungan hutan dengan cara antara lain. Pertama, menebang hutan secara selektif, melakukan reboisasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan, pengadaan taman nasional, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan pestisida dan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan. Yang keempat, mengelola limbah sebelum dibuang ke sungai atau ke saluran air yang lain. 5. Tidak membuang sampah sembarangan. 6. Melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa dimanfaatkan. Pada dasarnya ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu pertama, secara administratif. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif adalah pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Contohnya adalah dengan keluarnya undang-undang tentang
pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982 dengan adanya AMDAL sebelum adanya proyek pembangunan pabrik dan proyek yang lainnya. Yang kedua, secara teknologis. Cara ini ditempuh yang mewajibkan pabrik untuk melakukan unit pengelolaan limbah sendiri sebelum limbah pabrik dibuang ke lingkungan. Pabrik wajib mengelola limbah tersebut terlebih dahulu sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, secara edukatif. Cara ini ditempuh dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan. Selain itu dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal atau sekolah. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari pencemaran lingkungan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.